tanah bertama belo teruk, tanah bertaruh keruk cabe, tanah bertabe belo teruk, tanah bertaruh bentabe tanah keruk taruh tanah bertaruh cabe. Taruh taruh tanah bertaruh bentabe tanah sate loteru. Lagi dalam masuki lokasi lingkungan diiringi dengan nyanyian adat beratan timbang tanah. Anak raja
baik sendal ini, baik jamben bisa lihat. Barang yang kalau apa tu baik sendal sekarang. Acara penghubungan Raut Kisoi tanggal 14 Desember tahun 2020 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Surna kita, tapak fuat kita adia hali, nem finwa ada tua karumpat ipun talok, tafalai, perukuhan darau kisoin, tahe kata duat nabi, nit maya, fukar makara barakat kapun guna mempang siri, ike dela anpian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan memohon restu dari leluhur serta fukar makara barakat. Semoga acara pengukuhan Raja Kisoi pada hari ini dilaksanakan tanpa halangan dan rintangan. Serbu hatam, tauf laupang rumagoro, dena wilda boyratan, itafsir. Pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Laupang Rumagorong dan sari tilawah oleh Saudari Wilda Boyratan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل
سبيل الله لهم عذاب شديد عذاب شديد بما نسوا شديد بما نسوا يوم الحساب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amai pun telah matan kena wakarupa datuk hukum adat nendi. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama Tetua Adat Wakarampat melaksanakan ritual inti dengan mendudukan hukum pada tempatnya dan pemerintahan pada kedudukannya. Matan kena wakarupa dela raut amrekai aftof. Para Tetua Adat Wakarampat bersama raja yang akan dikukuhkan diserahkan mengambil tempat di tempat pengukuhan diiringi nyanyian adat. Nyanyian ini bermakna pada hari ini di Kusal Singra telah berunding 4 tokoh keterwakilan Wakarampat untuk menetapkan nama seorang raja dan akan disampaikan secara resmi di pusat pengukuhan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kai Aftofak Farkampat.
Raja dan Nara Kesoi yang dikukuhkan oleh Wakarumpat adalah bagian dari Lormi. Lormi di Tanah Kei. Kami merasa bahagia karena kami telah kembali ke Tanah Kei. Kami pun merasa bahagia karena sudah memiliki Raja dan Nara Kesoi. Famyamko Dahu Rafiq Nengrau. Raja dikenakan pakaian kebesaran oleh warga Yamko. Jurau, kita rota melahirkan tanah adat di sini. Dua Nabi, Ibrahim bin Kail, sahabat Umar Abu Bakar, Ali Utsman, Lesbi Swepso, ia pun saksi. Neng, yang kata betul kata pembiaman kaca. Rakit nengki, rakit kebesaran raut nengki, elem janya. Mereka Fafino Kenara, kami na Fafino Hiri, kami na Lafino Mengurgidal, kami na Resino Gilfores Pemormena. Jangan penantian, uran itu hirawa, lewari hirawa, itu palahir hadal halam irman mail urus penantian. Jangan mengkai kafen refu Korea, imador lampa modemar lain, mawal du penantian. Jangan paut letai lain, ikat lam terangan lain, mawalat buku nantian. Hira naung, alam hira naung. Kita naung, kita naung. Jangan hukum tel penantian. Jangan hukum tel penantian. Jangan hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah penantian. Ritual ini bermakna Raja berkewajiban melayani rakyatnya dengan penuh perhatian serta merangkul rakyatnya dari Kanara sampai Hirit, Mangurfadol dan Kiluhu, dan Raja berkewajiban menyatukan rakyatnya satu sama lain sehingga tidak terpecah belah. Fam Kiloki Daset Alialat Nengrau. Raja diikat kain di pinggang oleh marga Kilwaki. Ali Sultan Banatan, Haji Ahlak Waile, Tuhan yang lebih, Ibrahim bin Kail Israfil. Dia Ahlak Waile, Kasak Laut, Bimbing Rakyat Tauf Kenara, Tamil Fail Juhi, Tamil Musdo, Tamil Suka Rumena, Reskifo. Dia mengatakan, jangan perpiah, khususnya saya dengan kafaram hari kafaram. Doa kemudian tuh, wah, lewat keluar. Yang pilih kait kafaram ada menjawab. Kalau yang urus perkara dengan kusain, hamba punya hara tetap dihara, hamba punya mula tetap dimula. Betul kau menjadikan wakit yang kau tahu sudah seluruh ini. Ritual ini bermakna Raja berkewajiban melindungi rakyatnya dari Kanara sampai Hirit, Mangurfadol dan Kiluhu dalam bentuk apapun, baik suka maupun duka, dan sekecil apapun aib rakyatnya. Raja mampu menutupi serta mengambil keputusan dengan berpotongan pada hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintahan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Fam Tifle Dahu Raut Nasaida. Raja dikenakan serempak oleh marga Tifle.
jurau au pen maltuil ape kuaka tau kan diplay jele kitrua temni kentak ni kentan ada kentan keramat kentan berkat remat pukatu ku senang nengi untuk hukum teknika hale lespis leso bui maras sebagai saksi untuk hukum teknika hukum adat hukum agama hukum pemerintah hukum ini tatanos jamdala un hirnam kita dalam jangan berhenti undang lerua ngega kloka jangan untuk ruah lewat ruah kan ngasar hiring ngasar kan ngemoy hiring ngemoy undang lerua lo kumurai tahu kudo kenala itu kan kudo hiri kami lah kudo mengusdal kami lah semua kudo Yesus rasa pianya ngapu temu teh ketujuan terbalik teh mana masa berani sabdan sama misal negara sabdan nengra beli keluar beneran yang boleh beli kerawa betul ini tahu kan juga bagaimana perpiah Ritual ini berkata, segera dapat selesai menentukan hidupnya dalam bentuk apapun pada pundak raja, sebagaimana diamanahkan oleh hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintahan. Famta Roma dari perahu Nasariba. Raja disematkan keris di pinggang oleh marga Tatroman. Ngabalo ngabalo lima om dina tanat adat wamahoti basingrai usat limang puso usat limang pusa om diro nabloi usat limang puso ngabalo ngabalo lima om dirna tanat adat koma khojil basingrai usat limang puso usat limang pusa om diro nabloi usat limang puso ngabalo ngabala lima om dirna tanat adat wamahoti basingrai usat limang puso usat limang pusa om diro nabloi usat limang puso Mertuil kau kain fam tatroman Jorau hale kuhilup seribain yang telan puna jana hukum adat larpul ngabali punantian puna manusia dah bapak jangan main lua met tau stoik tinabail wertaik tamay nila mamur fidal terus cinres kelfo jana punantian jangan main kata seni penantian kata binilung hai modal lam terangan lain atau modal lam modemar lain elam mawelat punaduk dengyen penantian bangan nanak afe aku akan mertuili
Taufkain Fam Tatraman. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atas bimbingan, tuntunan dan penyertaannya, au Fam Tatraman ku hidup jadi bayi nento raut katelen ku yamang Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini berkata, Raja diserahi kelengkapan untuk berjuang mempertahankan hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintahan serta batas-batas tanah demi kebenaran, keadilan, kedamaian dan kemaslahatan rakyatnya. Ngabala, ngabala, engkau berdiri tegak di atas tanah adat Wamadilan Hatib Singra. Aku kembali dengan tangan hampa, tetapi engkau tetap berdiri tegak. Famboyratan dapai kerai mas ning raut dela raut ipai na ara ulin mas. Raja dipasangkan kalung emas oleh Marga Boyratan dan Raja memasangkan mahkota kebesaran Raja. Mentulkan beratan yang lewat kasak laut yang kesini tahu kenalat tamin ngebal hilit terus hingga mengurus pedal tamin geskerbo harus jangan penantian yang lewat sudah terasa kapan negara kapan hari kelas barang jangan bolehkan dengan penantian jangan kejangan penantian. Metengkan ada berkain, aku bikin begini. Bisa dan biasa aku bikin begini. Jika ini berbangsa, rakyat yang bernilai laksana emas dari Kanara sampai Hirit, Mangurfadol dan Kilu memberikan sebuah harapan dan amanah kepada Raja agar menempatkan hukum pada tempat sesuai dengan hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintahan, dan segala keluhurannya akan berdiri tegak pada tempat yang semestinya, serta pengenaan mahkota raja sebagai bukti bahwa raja telah ditetapkan sebagai raja di Laskap Kesoi sebagai wilayah kekuasaannya, dan kehormatan serta kemuliaan rakyat kelak akan tergambar pada apa yang dilakukannya. Mata kena kasin iwaka pasoba dela isuban raut. Pengambilan sumpah sebagai Raja Kisui. Saudara Raja yang terhormat, sebelum saya masuk pada acara sumpah adat, maka saya ingin menyampaikan sedikit peringatan. Saudara Raja yang terhormat, saat ini
Detik ini saya akan menyerahkan amanat tanggung jawab ke saudara. Namun saya ingin mendengarkan jawaban saudara. Mampukah saudara mengemban amanat ini? Mampu. Amin. Saudara yang terhormat, jawaban saudara ini mengejutkan semua makhluk ciptaan Allah. Karena pada awalnya amanat ini telah disodorkan kepada mereka, namun mereka tidak mampu mengemban amanat ini. Bumi bergerak, langit pun bergoyang, gunung Mekara begitu tegar, seakan-akan mau mengeluarkan lahar. Masing-masing bertasbih memuji Allah, karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang lebih sempurna. Semoga saudara menjauhi zaluman jahula. Ikuti apa yang saya bacakan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan semua pesan-pesan adat yang diamanatkan kepada saya sesuai ketetapan hukum adat yang berlaku, senantiasa menjaga melayani masyarakat adat saya dimanapun dia berada, senantiasa menjaga nama baik Rakyat Gilsoin, nama baik kerajaan, nama baik marga Beuratan, dan nama baik lembaga adat Tokan 4. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saya dan merahmati kita semua. Ritual ini bermakna dengan meminta restu dari Tuhan dan leluhur serta Bukar Makara Barakat untuk dapat memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada raja yang baru dikukuhkan, serta menjauhkan segala halangan dan rintangan apapun dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah, dan 7 pasal hukum Lafzul Mabal yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, pada hari ini, Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, Yang Mulia Adi Sultan Beuratan dinyatakan sah menjadi Raja Desa Kutu. Afe akwaka maltuil taufra. Penyampaian maklumat pertama, Raja. Amang matua inang fofa kakang walung iparunyagi tau firwa kanara tamfa firwa hirik tamla firwa mangur fidol tamla firwa kilfo amang kotim ahale out adi sultan Beuratan sakraut lah matan kana warkarun pat betul toto pungkujangan tau firwa soit tamfail timulang wartak tamfal hit, tamla mengurfadol, tamla isgifo. Haba punifay, mau punimata, haba punisuang, mau punisuang kita take out from kuyama. Tapi haba kuyama mulai kau fale, long lerua, tetap usanarat dengan hukum adat long mabal. Kita tahu malam lau, kita tahu malam kita tahu. Kapitan Isakakla Lan Pakti. 3 kali hurrah oleh Kapitan Kyusui. Datuk Nieneng Ifar Pansir Tauf Matangkena Wakarumpat at Raut Siwalima penanggung jawab Pansir Sa Matakena Sahririangko Rua Matakena Aladin Kewaki Te
mata kena bulian tiflen. 4. Mata kena binamin takroma. 5. Mata kena tauf lor siwa. 6. Mata kena tauf lor 5. 7. Mata kena Sulaiman Lotsoy SHI. Penandatanganan berita acara dan penyerahan berita acara oleh para tatua adat Waka Rumpat bersama perwakilan para raja, Lor Siu, Lor Lim, dan penanggung jawab acara. Kami mengundang dengan hormat kepada perwakilan para raja, Lor Siu, Lor Lim dalam hari ini Bapak Raja Dula, Bapak Raja Rumat, dan penanggung jawab acara Bapak Sulaiman Letsen SHI mengambil tempat di tempat penandatanganan berita acara. Trái có phải này đấy, làm mấy cái đó làm tặng. Para raja, Lor Siu, dan Lor Lim bersama penanggung jawab acara diserahkan kembali ke tempat. Balik na bisita yung mga malaki. Matan kena Waka Rumpat dela raut amwela tifal niapil. Para tatua adat Waka Rumpat bersama raja diserahkan kembali ke kursi kerajaan usai sinra dengan nyanyian adat. Anak raja bali bunga
oleh Ibu Halimah Tika. Yang kopi wakit iblis alailan saman kilas romansi bertama tenadatmu sama tutung. Oh sama tutung. Yang kopi wakit iblis alailan saman kilas romansi umat kalemo kapilayo. Oh kale kapilayo. Kain patadu mati tawang rai nama lai cakai mo fatawilu. Fatawilu lai noi Dilai singramo fatawelu. Oh ma fatawelu. Ayo barasani naru ayo barasani naru ayo sinar moyo sinar moyo alam kita bersejar mo alam kita bersejar mo ayo barasani naru ayo barasani naru ayo sinar moyo ayo sinar moyo ayo kita bersejar mo alam kita bersejar mo. Dasar pikir, setiap orang adalah pimpinan dan setiap pimpinan akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kerinduan dan dambaan masyarakat Kecamatan Kur Selatan dalam tatanan adat Diracap Kilcoy untuk mendambakan pengukuhan raut atau raja telah terpenuhi dengan ditetapkan oleh Lembaga Adat Wekar 4 yang bertempat di Desa Wekar, Kecamatan Kur Selatan di Kota Tua. Dengan menindaklanjuti keputusan tersebut dan untuk mewujudkan tatanan adat serta keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat atau Finua di bawah Racap Kilcoy dengan menjunjung tinggi asas umum pemerintah, asas khusus adat yang baik dan disentrik, maka perlu ditindaklanjuti hasil keputusan dari mata marga Lumaraut Kilcoy atau raja tersebut dengan pengukuhan Raja Kilcoy Bapak Adi Sultan Mulyaka. B. Nama kegiatan. Kegiatan ini diberi nama Pantir Poksobak Raut Kilcoy. C. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan dari pengukuhan Raut Kilcoy mengacu pada tatanan kearifan lokal serta karakteristik sosial budaya kepulauan Keli pada umumnya dan Racap Kilcoy pada dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya raut atau raja di wilayah Kilcoy Kecamatan Kur Selatan.
waktu pelaksanaan kegiatan mulai pengukuhan laut Cucuin jam 8.00 sampai selesai. Dan tempat berlangsung kegiatan pengukuhan laut Cucuin adalah lapangan Jebet Desa Warkar. Estimasi anggaran. Jumlah biaya anggaran dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengukuhan laut Cucuin adalah 150 juta rupiah ditambah dana desa dusun sebesar 85 juta. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk ketahuan seluruh pihak. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankanlah saya mewakili semua teman panitia serta keluarga Warga 4 dan keluarga Raut untuk menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Segala sesuatu kehilafan hanyalah insan biasa yang tak luput dari kehilafan dan kesalahan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Demikian laporan panitia ini. Mari kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Tua kepada Bapak Adam Rahayaan SAG MSI dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tual bersama Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, yang saya hormati Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Tual, yang saya hormati para staf ahli, para asisten Sekda Kota Tual, yang saya hormati para camat yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Raja Kilsoin, pimpinan Finua, Kalpala Ko Finua, yaitu Orangka, Karbitan, Mayor dan Kapalso. Yang saya hormati Bapak-Bapak Raja, Rat Akbitan, Orangkai, Soal sendiri serta semua perangkat Ohoi atau Finua. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Finua sepulau-pulau Kur. Yang saya hormati Pak Pramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati Matan Kena Sara Adat, Lang Amang, Larbib, umat Finua Kur, Taf Kumer, Nala, masyarakat Pulau-Pulau Kur, dari Pulau Kaimer sampai Fadol, dan dari Hirit sampai Lokwirin. Yaman miming, renang orang, tenyanat, ang waring nyebut nuhura tutu tahun. Hadirin undangan dan saudara semua yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua selaku insan beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa langit dan bumi, karena atas rahmat dan berkahnya, iradat dan kasih sayangnya lah akhirnya kita semua bisa berkumpul sesama orang saudara hadirha dalam rangka perhelatan akbar adat pengisir Pasobak Raut Kilsoin yang telah kita saksikan bersama. Terkait dengan itu, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tual,
saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa atas proses pengukuhan adat dan juga selamat teristimewa atas penyematan mahkota raja kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Adi Sultan Boyratan sebagai Raut Insuling. Proses adat yang telah kita ikuti bersama diawali dengan pembacaan kalam ilahi dan pemasangan atribut raja, yang dilanjutkan dengan sumpah adat menandai keabsahan pengukuhan Bapak Adi Sultan Boyratan menduduki kursi kerajaan. Selain itu, proses adat ini memiliki nilai hasanah tersendiri yang patut diancung jempol karena mampu memadukan nilai budaya spiritual keagamaan dan nilai budaya adat istiadat setempat. Dikatakan demikian karena melalui prosesi pembacaan kalam ilahi telah menunjukkan betapa pentingnya kesadaran hakiki manusia meyakini dan mengakui adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas apapun yang kita lakukan, tidaklah terlepas dari iradat dan kehendaknya. Hal ini tentunya menjadi bagian dari implementasi nilai budaya spiritual yang saya katakan tadi. Demikian pula acara pemasangan atribut adat oleh Raja Warka Rumpat dan dilanjutkan dengan sumpah adat telah menunjukkan pula bahwa kesadaran hakiki manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya tidaklah terlepas dari tanggung jawab moral untuk melaksanakan dan melestarikan amanat peninggalan para leluhur Nit Mataya dan menjadikannya sebagai nilai kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, maka membangun masyarakat yang berakar pada budaya lokal yang bersandar pada kekuatan teologi akan membuat pembangunan akan menemukan konteksnya. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan ruang kosmologi agama dan budaya lokal masyarakat, maka tentunya pembangunan tersebut tidak bermakna apa-apa, bahkan bisa mengakibatkan dehumanisasi atau pengurangan nilai manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerusakan adat dan agama adalah awal kemusnahan sebuah peradaban yang sangat berdampak terhadap rusaknya pembangunan itu sendiri. Sebab fenomena rusaknya modal sosial kultural dan kurangnya penerapan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat modern dewasa ini telah menimbulkan berbagai macam krisis sosial dan kemanusiaan yang sangat serius, antara lain menguatnya paham individualisme, politik identitas, paham kampung atau ohoi atau finua. Bahkan terjadi segregasi paham agama yang keliru sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan baik antara orang per orang maupun antar kelompok, antar kampung dan antar golongan agama yang sangat mencederai kehidupan manusia akhir-akhir ini. Pengukuhan adat yang dilakukan hari ini dapat menjadi media untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, dan tentunya saya sangat bangga dengan gelar adat istiadat yang dipadu serta dengan ritual keagamaan seperti Atsot Duat Taflurnit yang telah dilakukan pada pengukuhan raja sebelumnya. Dan di hari ini pembacaan kalam ilahi yang telah kita saksikan bersama akan semakin mempertegas ciri khas bahwa budaya kita di tanah leluhur ini telah berada pada peradaban yang tinggi sebagai bagian dari modal kekuatan bangsa yang berfalsafah Pancasila. Oleh karena itu, kita patut bersyukur
dan menyadari pentingnya posisi para raja untuk transformasi peradaban adat dan agama di negeri ini. Dan di hari ini, di tempat ini, di sini, saya tulus menyatakan sungguh merupakan berkat yang besar dan terindah untuk pemerintah dan rakyat Indonesia di Kota Tual. Teristimewa masyarakat di Pulau-Pulau Kur nan jauh dipandang mata tapi dekat dipandang hati. Bahwasanya kehadiran unsur pimpinan daerah beserta perangkat pemerintah daerah, DPRD yang terhormat, Dewan Adat dan tokoh agama yang dimuliakan, serta semua hadirin yang kami banggakan pada perhelatan bergengsi ini adalah merupakan sebuah peristiwa historik kultural yang akan selalu dikenang dalam lembaran sejarah budaya kita. Orang basudara dalam falsafah aini ain, hadel ha, ali rasa beterasa, dan di atas landasan falsafah inilah membuat kita bergegas dari seluruh penjuru tanpa pamrih, tanpa lelah, tanpa merasakan getaran ombak, tanpa merasakan rintangan dan jarak perjalanan. Kita datang dengan spirit yang tinggi, sehingga dari tanpa merasa rasa seperti ini membuat kita jadi satu rasa, yaitu bahwa kita rasa kita datang sekedar bukan sebagai tamu undangan, tetapi kita rasa bahwa kita juga tuan rumah dalam acara adat ini. Getaran rasa seperti inilah yang perlu pula kita bangun dalam menyusun program pembangunan, sehingga cakupan pembangunan mampu memahami kondisi ketimpangan yang dialami saudara kita yang berada di Pulau-Pulau Kur. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan, sejalan dengan kesadaran budaya seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah. Selain itu, mari kita bersatu membangun negeri ini. Amair tamang fuak pun tabangun kita kuah finua. Melalui momentum strategis ini untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sistem nilai dan aneka budaya masyarakat Kur yang kita banggakan bersama kepada publik nasional maupun internasional. Saya sangat yakin dan berbesar hati hal ini bisa diwujudkan karena modal letak geografis. Pulau-Pulau Kur merupakan pulau terluar dan berada pada kawasan perbatasan yang tentunya akan menarik perhatian pemerintah pusat. Pulau-Pulau Kur juga berada pada posisi silang antara jalur trans yang menghubungkan wilayah Kabupaten Seram bagian timur, Maluku Tengah, dengan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara sampai ke Kepulauan Tanimbar serta Maluku Barat Daya, yang kesemuanya ini dapat dijadikan pintu masuk akses kegiatan ekonomi antar pulau yang bila direncanakan dengan baik maka bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka tingkat kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal ini, maka sebagaimana saya katakan pada acara pengukuhan raja-raja sebelumnya, bahwa pemerintah Kota Tual terus berkomitmen meningkatkan pembangunan ohoi-ohoi atau finua adat dalam wilayah administrasi Kota Tual dan terus mendorong pembinaan adat dalam struktur jaringan kekuasaan Lor Siu maupun Lor Lim, Lor Lobai sampai ke kawasan Raja Kilsoim maupun Raja Kilmas. Kita terus mendorong alokasi maupun anggaran melalui skema dana desa ADD dan maupun alokasi anggaran dana desa ADD. Anggarannya terus meningkat ke tahun ke tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun peraturan perundang-undangan lainnya, diharapkan dapat mempercepat pembangunan finua. Hal ini secara langsung bisa mengurangi secara bertahap tingkat kemiskinan dan membuka keterisolasian di finua
menuju masyarakat desa atau Ohoi atau Finua yang semakin maju dan sejahtera. Saya yakin pula bahwa jika kehidupan masyarakat di Ohoi atau Finua semakin berkualitas dan sejahtera dari waktu ke waktu, maka tidak banyak lagi yang pindah dan bermukim di kota-kota lain di luar daerah dan membiarkan desa atau Finua kosong dan tidak terurus dengan baik. Tidak juga ada konsentrasi untuk membuat kerusakan. Dalam kaitan ini pula, maka izinkan saya untuk mengingatkan kita atas beberapa hal yang perlu menjadi bahan diskursus ke depan. Pertama, perlunya dicari formula yang tepat untuk rekomendasi raja terhadap calon kepala desa secara berkualitas dan memiliki kompetensi, karena seorang kepala desa akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, kemampuan penanganan konflik antar negeri dan ketuanan, baik karena klaim identitas, perebutan sumber daya, maupun karena mabuk dan lain-lain dan sebagainya. Saya pada kesempatan ini menginformasikan kepada kita semua, insya Allah 2021 kita sudah formalkan di APBD melalui Dinas PMD untuk rencana pemilihan kepala desa serentak 2021. Karena itu tadi kita saksikan bersama urutan demi urutan atau tahapan demi tahapan tadi. Dan terakhir ungkapan yang begitu lantang yang menggambarkan harapan masyarakat Raskat ini ke depan. Yang tadi kita menangkap kira ini untuk ini titik. Karena kita sudah memprediksi Pilkades nanti ada desa-desa tertentu sangat berpotensi konflik. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, salut apa yang disampaikan tadi tokoh-tokoh adat mewakili unsur marga pada saat pengukuhan. Camkan itu baik-baik dan mudah-mudahan dengan harapan bimbingan Allah mampu dan siap untuk laksanakan. Tadi kan tidak mendahului dengan insya Allah, langsung bilang mampu. Itu menggambarkan semangat yang luar biasa. Yang kedua, perlunya dicari solusi bersama atas hal-hal yang belum diatur dalam Perda tentang Pilkades, pemilihan kepala Finua melalui peraturan kepala daerah. Ketiga, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan kecerdasan lokal di tengah merosotnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan kecerdasan lokal yang terdapat dalam adat dan budaya Kei dan Skul. Keempat, perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi para raja, baik itu kompetensi pemerintahan maupun kompetensi adat, sehingga contoh para raja sekarang ini harus memiliki kemampuan ilmu resolusi konflik di tengah maraknya konflik di dalam negeri maupun antar negeri. Jadi saya berharap dengan hari ini pengukuhan sudah bertambah kurang lebih ada 2 raja di wilayah hukum pemerintahan Kota Tual. Itu artinya sudah menambah kekuatan di dalam mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah hukum pemerintahan kita. Jadi saya berharap Bapak-Bapak Raja bisa membantu keamanan kecamatan ini untuk kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, karena masyarakat sebagian besar sangat merindukan pola kepemimpinan yang mengayomi, menjadi contoh dan kudwah dan teladan. Yang kelima, kemampuan administratif yang baik oleh kepala desa. Dengan adanya dana ADD dewasa ini, diharapkan para raja mampu mengendalikan kepala desa untuk memiliki karakter budaya secara profesional, jujur, bertanggung jawab sebagai manifestasi dari nilai-nilai keluhuran budaya kita. Hadirin dan tamu undangan sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar senantiasa memberi kita kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat. Dan juga kita doakan agar virus corona atau COVID-19 dan virus serta bakteri lainnya yang lenyap di muka bumi, lebih khusus lagi bagi bumi Kei, Evam, Pulau-Pulau Kur dan seantero Maluku serta Nusantara Indonesia tercinta. Untuk itu pula mari kita semua taat dan berdisiplin melaksanakan jaga jarak, cuci tangan, pakai alat pelindung dan protokol kesehatan lainnya. Selanjutnya mari kita doakan juga Bapak Adi Sultan Boyratan yang telah dikukuhkan sebagai Raut Kilsoin serta seluruh warga masyarakat Kur agar selalu diberi keteguhan, persaudaraan, kebersamaan dan persatuan dalam menjaga dan membangun Kota Tuan dan sekitarnya menuju masyarakat yang maju, aman dan sejahtera. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini juga sekali lagi saya berharap mudah-mudahan Bapak Raja yang baru ini sudah tahu dari awal proses urung rembuk keluarga dan sampai pada puncak pengukuhan hari ini masih ada 1-2 di antara kita yang mungkin belum sepaham, belum sejalan. Mudah-mudahan dengan keabsahan beliau hari ini sudah dibuka bisa mampu menjembatani, mencatatasi agar kebersamaan dan persatuan itu terwujud di Raskat yang kita cintai bersama ini. Dua di Dela Nabi Dura Nikmatayata bersama kita maju lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.